Hah? Eh, ini gua mau bilang soal yang sunan ya. Gua mau bahas soal sunan dan soal masalah penglihatan yang gua ya, apa yang dikasih tahu ke gua selama ini. Satu, gua itu tadinya dari keluarga Kristen. Sejak tahun 2009 gua pindah jadi ke Islam. Sekarang gua Muslim sampai sekarang. Bukan karena nikah ya jadi muslimnya, tapi karena emang dari mau sendiri gitu. Dan di sini gua juga eh, belum belajar Al-Quran bahasa Arabnya. Gua cuma sampai Iqra 4 karena gua selalu kerja di luar kota gitu ya, jadi gua selalu pindah-pindah kerja keluar kota, jadi gua ikut pengajian juga cuma sebentaran. Tapi untungnya gua itu sejak 2008 ada satu kejadian, jadinya gua lebih mantep lagi untuk bisa mendengar, berkomunikasi, melihat makhluk-makhluk halus. Pendampingnya gua jadi tahu siapa pendamping gua tahu, gua jadi tahu gua ini keturunan siapa, gua jadi tahu banyak cerita tentang sejarah di mana dikatakan bahwa banyak tahun-tahun yang salah yang diceritakan, yang dituliskan dalam buku-buku sejarah segala macam, itu banyak yang salah tahun-tahunnya. Lalu sejarah itu ada yang dikurangin, ada yang dilebihkan, ada yang dihilangkan oleh pemimpin saat itu gitu ya. Jadi mungkin saat itu pemimpinnya sedang berkonflik dengan orang tersebut, jadi dia dihilangkan atau gimana ceritanya tuh. Bukan dihilangkan orangnya aja, tapi maksudnya kisah orang itu, eh, apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan saat itu dihilangkan, dihapuskan, tidak boleh dituliskan. Itu di negara manapun terjadi ya. Terus di sini juga gue bersyukurnya itu karena leluhur gue kan yang ngedampingin gue masih leluhurnya gue, jadi bukannya bukan kodam dari apa, leluhur gue punya kodam, punya istilah kasarnya punya piaraan lah ya, bukan kayak gitu, tapi emang leluhur gue langsung buyutnya gue langsung. Dan berapa orang itu sudah bilang bahwa itu nitis ke gue. Kalau kalian mau tanya nitis itu bagaimana, ya kalian cari tahu sendiri ke Mbah Google ya. Mbah Google itu wah pokoknya mbah paling top chair lah. Mbah Google tuh paling tahu segalanya, dia sampai ke arti mimpi apapun juga dia tahu gitu ya, dia bisa kasih penjelasan. Nah sekarang gue mau bahas soal kayak penglihatan gue yang dari tahun 2009. Selama ini gue nggak pernah cerita ke banyak orang. Emang gue sering ceritanya itu ke temen gue, ke temen baiknya gue gitu ya, yang ada di Bogor. Lalu gue palingan bilang ke anak gue yang nomor 2, karena anak gue yang nomor 2 ini bestie. Cuma sayangnya temen anak gue ini yang nomor 2 ini tuh pelupa gitu loh, orangnya tuh pelupa, jadi dia suka lupa. Lalu ada juga gue cerita ke temen gue berapa orang lagi, nggak pernah gue publikasikan seperti ini gitu ya di medsos gitu, gue nggak pernah, karena gue main medsos itu baru-baru aja ya, main Facebook segala itu gue baru-baru aja. Nah terus di postingan sebelumnya gue bilang bahwa itu ada siapa ngeposting, gue cuma nge-repost aja bahwa 8 sunan itu 8 wali itu keturunan Chinese ya, keturunan Cina. Itu dulu gue udah bilang sama teman gue, asal lu tahu aja bu, dari 9 wali Songo itu 8 itu keturunan Cina. Gue bilang, teman gue bilang ah masa, iya beneran, ah nggak mungkin, bukannya gini, kan Cina kan bukan agamanya Islam gini. Kata siapa gitu ya, kata siapa.
gitu. Nah terus gue itu satu ya, gue udah bilang satu. Terus gue bilang sama teman gue juga, asal lu tahu aja ya, raja-raja besar yang ada di Indonesia itu sebenarnya orang apa? Sriwijaya, Majapahit, Siliwangi, Brawijaya, itu keturunan apa? Makanya gue kadang-kadang suka bingung sama orang Sunda ya, maaf ya ini ya, orang Sunda khususnya yang di Bogor nih, yang teman-teman gue yang di Bogor Timur khususnya ya, gue khususnya ini ya, kalian itu kalau di tes darah DNA, kalian semua itu masih punya DNA keturunan Cina ya, Mongoloid ya. Kenapa kalian benci dengan orang Cina? Itu yang gue sedihkan. Sedangkan kalian sangat suka banget dengan Prabu Siliwangi ya, yang Prabu Siliwangi. Yang Prabu Siliwangi itu orang Chinese loh, keturunan Chinese loh. Memang ada maksudnya penduduk asli di Pulau Jawa ini waktu itu memang ada pernikahan, tapi setidaknya masih ada ketetesan darah Cinanya gitu loh ya, masih ada darah Cinanya itu ya. Kedua ya, gue bilang ya ke teman gue itu, ke raja-raja yang besar-besar itu masih keturunan Cina, orang Palembang. Kenapa mukanya pada matanya keturunan Cina itu nggak bakalan hilang di tarikan sininya, tarikan ininya nggak akan hilang gitu. Kedua di kulitnya, kalau nggak putih kuning langsat biasanya, seperti itu ya. Yang ketiga juga gue bilang ke teman gue itu bahwa liatin aja Wen, ke depan berapa tahun ke depan makin banyak penemuan kerajaan zaman dulu, makin banyak ditemuin, makin banyak mereka akan bermunculan. Ini sebelum gue bilang, ini sebelum rame soal Gunung Padang ya, belum rame soal penemuan yang di Malang, yang di mana, yang Singosari apa segala macam. Sebelum itu ya, masih tahun 2000 berapa waktu itu, sekitar 2014an lah gua ngomong, artinya sekitar ya 9-10 tahun lah, antara 8 sampai 10 tahun yang lalu gua ngomong kayak gini tuh, seperti itu. Jadi gua bilang hal-hal seperti itu. Itu yang ketiga, mereka akan muncul ke permukaan. Kenapa akan muncul ke permukaan? Karena pelan-pelan semuanya akan dikembalikan kepada alam. Ini kan manusia yang bilang punya agama kan mulai pada aneh-aneh ya. Udah banyak makin aliran-aliran yang gak jelas, agama apapun ya udah makin banyak alirannya gak jelas. Manusianya kan udah makin banyak yang gak jelas. Ini ke depan ini makin banyak. Jadi alam itu membukakan rahasia pelan-pelan, satu-satu rahasia itu dibukain gitu loh, sampai tiba waktunya. Itu yang ketiga. Yang keempat, gue bilang sama temen gue ini bahwa ke depan itu semakin banyak orang-orang yang berbicara, masa zaman modern kayak begini masih percaya dengan pelet, dengan santet, dengan guna-guna teluh, dengan pesugihan segala macam, penglaris. Enggak, saya nggak pakai penglaris, enggak, saya nggak ikut pesugihan, nggak begini nggak begitu. Tapi pada kenyataannya mereka melakukan gitu. Semakin banyak ke depan itu, semakin banyak. Jujur aja, gue bilang sama temen gue, ke depan itu agama akan semakin ditinggalkan. Orang-orang akan semakin meninggalkan agama ke depan itu. Itu yang gue bilang ke temen gue. Ini masih anak gue yang nomor 4 aja tahun 2016. Ini sebelum. Ya antara 13 sampai 15 lah, tahun 2013 sampai 2015 ini gue ngomong ke temen gue semua. Gue bilang gitu ke dia.
semakin banyak yang kedepannya makin kacau gitu loh orang-orangnya tuh. Lalu kesini-kesininya gue juga bilang bahwa apa ini tuh apa ya, waktu itu gue masih di Indonesia jadi lebih fokusnya ke di Indonesia ya, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia gimana-gimananya. Lalu gue tahun 2020 gue udah di Taiwan. 2020 itu gue dapat penglihatan bahwa itu gue sampai nangis, dimana itu ada maksudnya gue nggak tahu itu kenapa, tapi tahu-tahu gue ada di tanah lapang dimana itu cuma hanya kayu-kayu berserakan, pecahan-pecahan kayu yang berserakan, tanah udah jadi lumpur, nggak ada pohon, nggak ada apa, semuanya hancur pokoknya, berantakan kayak pantau, mayat di mana-mana bergelimpangan. Gue sampai nangis ngelihatnya, gue sampai ngeri ketakutan kayak pantau. Dan setelah gue tanya-tanya dengan ke pendamping gue, ke leluhur gue, itu kenapa, itu katanya ada tsunami itu nanti terjadinya yang paling parah kena tsunami itu nanti daerah Banten ya, daerah Banten ya, maksudnya kawasan Banten yang selatan. Sampai gue pikir ntar itu hewan-hewan yang di mana ujung kulon gimana gitu kan ya kan. Gua kan sayang sama binatang ya, gua kan penyuka binatang, gua kepikiran loh itu hewan-hewan gimana gitu kan. Lampung akan kena dampaknya, tapi tidak separah Banten karena ini nanti dimulainya itu perpecahannya itu ngeruak tanah, itu ngebuka tanah itu nanti dekat Lampung mana tuh, kalau dari arah bawah begini dia sebelah sini lah gitu ya, jadinya yang ke arah laut selatan ya, Lampung yang laut selatan, bukan yang ke arah Palembang sini, bukan yang laut sininya, ke arah laut sini, ke laut selatan itu nanti ada di bawah, agak di bawah sedikit nanti itu. Waktu itu sampai gue udah posting, ada di TikTok, ada di Facebook, gue udah posting juga titiknya itu di sini gitu loh. Awalnya dari situ, nanti ditambah lagi Gunung Krakatau, jadi siap-siap nanti Gunung Krakatau itu akan duar lagi. Di sini gue nggak tahu kapan, karena emang gue minta jangan dikasih tahu, karena gue nggak mau ngeduluin Allah gitu ya, jangan dikasih tahu seperti itu. Gue udah bilang juga, udah sering gue posting juga bahwa waktu itu Merapi udah meletus, dan sebelum Semeru meletus gue udah posting gunung-gunung apa aja yang akan meletus di Pulau Jawa ya, Merapi ya, Semeru ya, terusnya nanti Gunung Salak nanti akan meletus, Gunung Salak, Gunung Gede itu akan meletus, karena itu masih satu rangkaian ya, Salak sama Gunung Gede itu masih satu rangkaian, dan Gunung Pancar. Kalau di Bogor ini kan 3 ya, yang ini ada Pangrango juga, tapi yang akan meletus ini 3. Kalau Pangrango kecil karena dia ujungnya doang, tapi di bawahnya itu dia dalam gitu, jadi dia cuman kecil, kelihatannya kecil tapi sebenarnya itu puncaknya gitu, di bawahnya mau dalam banget gitu. Nah terus nanti Gunung Slamet, Gunung Cerme, Gunung Merbabu. Nanti kalau udah Slamet, Lawu juga akan meletus. Jadi ini yang akan dikatakan di mana Pulau Jawa akan patah gitu ya. Dibilang Pulau Jawa itu akan patah tuh karena begini, karena hal tersebut gitu. Karena kalau dilihat di tengah-tengah itu jarak dari Lawu ke Slamet, Lawu ke Semeru itu jaraknya hampir sama. Jadi dia di tengah-tengah. Kalau Lawu udah meletus, udah dari Slamet aja meletus itu udah hati-hati. Meletus Slamet, Gunung Slamet meletus itu udah kita udah harus hati-hati nih, siap-siap ini gitu loh, karena itu rentetan banget. Lalu gue bilang juga di Sulawesi ada abis ini kan udah
Tobia daerah timur ada gue sebutin daerahnya, tapi di mananya Gunung Agung juga akan meletus, di Sulawesi akan meletus gitu kan. Di Sumatera itu gue udah bilang, di Sumatera itu dulu gue bilang sebelum Merapi meletus, gue udah bilang ya, udah tulis Merapi juga akan meletus, karena gue ngeliat itu meletus kayak pantau. Nanti Kerinci, Merapi dan Kerinci itu akan meletus, itu yang dua. Danau Toba, gunung yang di Danau Toba itu nanti juga akan. Jadi cuman ini bertahap ya. Lalu di Gunung Jayapura, tapi bukan Jayawijaya ya. Ada gunung yang lain lah yang lebih kecil dari Jayawijaya, itu juga akan meletus di Irian Jaya tuh sana di sana di Pulau Irian Jaya gitu. Jadi ini akan terus-terusan kayak pantau. Lalu gue juga bilang bahwa kayak soal pemilu kemarin, gue udah bilang ini Prabowo yang bakalan maju gitu kan. Gue udah bilang bakalan Prabowo yang maju, apalagi pas gue lihat pasangannya Gibran, ya udah Prabowo yang maju gitu loh. Dan gue udah lihat nanti habis pemilu ini kan 5 tahun ke depan itu nanti Gibran yang naik, nanti Gibran yang akan menang. Dan gue udah juga bilang kemarinan ini tuh bahwa dari tahun 2021 gue udah bilang bahwa ekonomi Indonesia itu akan carut marut, akan berantakan, kalian sabar-sabar. Tapi Indonesia itu nanti akan jaya nanti tuh. Tapi jayanya nggak lama, mungkin sekitar 10-12 tahun Indonesia akan mengalami masa emasnya. Setelah itu akan ngedrop, hancur-hancuran kayak pantau. Nanti baru ada pembangunan lagi, tapi tidak sesignifikan yang selama 10-12 tahun ini, enggak seperti itu gitu lah. Ini kalau gue lihat sekarang ya, ekonomi Indonesia tahun depan itu sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus Indonesia akan ada kemajuan, mulai kelihatan kemajuannya dalam ekonomi, dalam soal perdagangannya, dalam apa ya segala macamnya, itu mulai ada peningkatan, mulai ada kemajuan gitu ya. Tapi masih ngerayap. Jadi kalian itu nggak bisa, jangan nuntut kok belum ini, kok belum itu, belum ini, belum itu. Ngebenahin satu negara itu aduh nggak segampang kayak kita ngeberesin rumah gitu ya. Ngeberesin rumah bisa cuma berapa hari, nggak kayak begitu ya. Ini negara loh, urusannya bukan cuma satu gitu loh. Terkadang-kadang kita pengen beresin yang ini tapi berbenturan dengan undang-undang, berbenturan dengan apa-apa segala macam, jadi agak lambat gitu kan. Tahu sendiri di Indonesia kan agak-agak ribet urusan birokrasi dan perundang-undangannya itu kan gitu lah. Gue capek kalau ngomongin kayak gitunya. Seperti itu. Untuk dunia memang akan terjadi perang, karena kemarinan itu di sekitar Maret sampai Mei lah, gue lupa. Itu gue dikasih penglihatan bahwa dunia yang gue lihat itu suasananya gelap, langit malam, langit itu gelap tapi merah api gitu loh, merah api dan tandus, tidak ada pohonan. Ada satu pohon masih agak kecil ya, tanggung gitu ya, gue di situ, tapi gue ngeliat semuanya merah terbakar hangus, tidak api di mana-mana, jadi kayak gurun, tidak ada bangunan, hanya pasir aja yang gue lihat seperti itu. Dan ada tentara-tentara gitu ya lagi pada teriak-teriak segala macam. Gue nggak tahu itu di mana, hanya gue dikasih lihat seperti itu. Nah terus kan gue kemarin udah bilang bahwa masa jayanya Amerika juga sudah habis masa jayanya Amerika ini. Tapi ya akan terjadi perang ini kan, gue udah bilang akan terjadi perang ini karena
negara ini dengan negara ini beda-beda urusan ya, negara-negaranya gitu kan. Kayak sekarang kayak Rusia sama Ukraina urusannya apa, Palestina sama Israel urusannya apa, beda-beda kan urusannya. Cuman dari perbedaan-perbedaan itu nanti akan mengerucut ke satu titik. Masalahnya itu nggak sukanya ke siapa gitu loh, tidak sukanya ke siapa. Nanti akan terjadi dua kubu, di mana yang kubu ini bersekutu dengan ini, yang ini bersekutu dengan ini, mereka akan kerjasama, mereka akan bertempur. Jadi akan ada dua kubu, dan itu sudah dituliskan. Kalau di Injil dikatakan bahwa nanti akan ada dua naga yang memperebutkan seorang anak yang lahir di dalam gua di tanah gurun. Kita nggak tahu ini artinya apa ya, tapi yang jelas kalau gua menanggapinya bahwa naga itu punya kekuatan besar, itu hanya sebuah istilah ya, jadi bukan benar-benar naga. Itu adalah sebuah negara yang punya kekuasaan besar, punya power lah ya, dalam hal yang gimana mereka bentrok, dua negara ini bentrok memperebutkan anak yang lahir di dalam gua, ada di tengah gurun. Anak di sini yang ada di tengah gurun itu bisa tentang Palestina, bisa tentang minyak, memperebutkan minyak, atau tentang pembebasan Palestina atau bagaimana. Itu bisa seperti itu maksudnya. Nah, tapi ini nggak tahu kapan terjadinya gitu ya. Cuman hal-hal seperti itulah yang gua lihat, dan sebenarnya masih banyak lagi, cuma ada hal-hal yang gue dikasih tahu tapi gue tidak boleh memberitahukan ke orang banyak, cukup gue doang yang tahu. Kayak soal sekte ini, sekte itu, aliran ini, aliran itu, ada gue tahu, cuman gue dikasih tahu, cuman gue tidak boleh banyak berkomentar karena itu akan berbahaya buat diri gue sendiri. Gue nggak mau diri gue celaka juga ya, jadi gue masih punya anak, jadi gue masih harus hidup untuk anak-anak gue, untuk membiayai anak-anak gue. Kalau gue nggak punya siapa-siapa sih, gue sendirian ya, it's okay, bodo amat gitu loh ya. Gue mau diapa-apain ya gede gitu kan, ya terserah aja. Tapi yang jelas ke depan Indonesia akan maju, dan Indonesia akan jadi salah satu negara yang disegani, yang cukup kuat. Tapi ya itu tadi, hanya berapa lama gitu ya, nanti jatuh selama berapa tahun jatuh, tapi nanti akan bangkit lagi, tapi tidak sehebat, tidak sesignifikan yang kemarinnya, yang sebelumnya. Seperti itu untuk teman-teman yang ada di Indonesia saat ini ya, kalian sabar-sabar ya, karena ekonomi lagi diperbaikin, semuanya lagi diperbaiki. Memang terlihat seperti penuh ketidakbijaksanaan dan segala macamnya, ya harap sabar aja. Lalu tentang Pak Jokowi, waktu kemarin itu temen gue bilang, oh Pak Jokowi itu kan ini gosipnya kan keturunan PKI gini. Gue cuman ketawa gitu kan ya, soal apa segala macem ya, gue cuman ketawa aja gitu loh. Gue cuman bilang sama teman gue, Pak Jokowi itu nggak bisa bergerak banyak karena masih ada si Mami. Kalau Pak Jokowi seperti Pak Prabowo, dia tidak diusung, dia tidak di bawah siapapun, dia yang punya partai, dia yang ketua partainya, Pak Jokowi bisa gitu loh melakukan segala sesuatunya sesuai yang dia mau, yang dia inginkan. Tapi karena dia bentrok gitu, makanya sekarang dioper apa yang dia ketahui, apa yang Pak Jokowi nggak bisa kerjakan, Pak Jokowi tidak bisa lakukan kemarin, tidak bisa tindak lanjuti, itu diserah terimakan kepada Bapak Prabowo gitu loh ya. Kita doakan saja Pak Prabowo sehat-sehat, panjang umur,
dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dijauhkan dari sihir-sihir, kiriman-kiriman gitu ya. Ya semoga umurnya panjang gitu. Sehat selalu ya Bapak ya. Semoga apa yang diamanatkan, apa yang diinginkan bersama agar Indonesia maju, agar Indonesia bisa sukses, bisa tercapai ya Bapak ya. Ya semoga aja. Assalamualaikum.